Selamat datang dan jumpa lagi dengan channel 139, channel daily life dan motivasi, semoga bisa menginspirasi 12 Mei Anda. 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak di dalam kampus ketika berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto mundur. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tragedi Trisakti ini berujung pada kerusuhan besar. Mahasiswa menuntut Soeharto mundur karena dinilai otoriter selama menjabat Presiden Republik Indonesia. 4 mahasiswa korban penembakan kemudian diberi gelar pahlawan reformasi. Mereka adalah Lang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Untuk mengenang peristiwa ini dibangunlah sebuah monumen yang bernama Monumen 12 Mei 1998. Saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Pengusahaan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri
saya ucapkan terima kasih. Dua dekade gerakan reformasi 98 kini sudah lewat, tapi masih segar dalam ingatan kita. Apa yang menjadi tujuan reformasi? Kenapa Pak Harto harus diturunkan? Karena dulu kita menganggap pemerintahan Pak Harto terlalu represif, otoriter, dan penuh dengan aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan Pak Harto waktu itu secara sukarela, dengan kebesaran hati beliau bersedia mengundurkan diri agar keadaan tidak semakin berdarah-darah, terlepas dari sisi baik buruknya beliau sebagai manusia. Diakui atau tidak, pengunduran diri beliau menunjukkan sikap beliau sebagai pemimpin sejati yang berjiwa besar yang mencintai rakyatnya, yang tak menginginkan semakin banyak darah rakyatnya tumpah untuk menjadi tumbal kekuasaannya. Pak Harto masih menyisakan satu pertanyaan besar, yang sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk menjawabnya saat ini, hanya butuh kejujuran. Jika saya mundur, apa negara ini akan menjadi lebih baik?